kalau mau sekolah-sekolah negeri juga di Keragilan dulu belum ada. Betul. Adanya cuman baru ada di Ciruas, Serang. Jadi sangat sulit lah ya. Kalau sekarang kan semua kecamatan ada fasilitas sekolah, lalu sekarang juga infrastruktur kan semuanya sudah baik. Kabupaten Serang saya akui salah satu infrastruktur terbaik lah di Banten lah ya. Karena jalan-jalannya sekarang sudah betonisasi semua. Hampir Tahun yang lalu itu angka putus sekolah kita kan tinggi. betul. Tapi mudah-mudahan dengan dari 2017 sampai sekarang dikembangkan oleh Pak Andra, sekolah gratis, insya Allah angka putus sekolahnya semakin rendah. Persoalan-persoalan di masyarakat kita selesaikan dengan musyawarah, ya, untuk mufakat. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya TB Yus di podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Heri Handoko dari fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ganteng ya. Sehat ya? Sehat dong. Sehat TB dan Yus. tetap ganteng ya. Nah, insya Allah. Awet muda ya? Awet muda. Awet tua maksudnya. Awet muda lah. Kegiatan kesibukan apa nih hari? Ya, kita menjalankan pengawasan. Oke. Jadi pengawasan ke SMA di salah satu SMA swasta di Kota Tangerang Selatan. Oke. Kita ingin melihat mutu pendidikan di sekolah swasta favorit lah kira-kira. Kita ingin tahu supaya kita juga bisa adopsi di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Banten. Supaya tidak timpang lah, kan, setara. Oke, tapi sebelum kita berbicara soal lebih jauh soal pendidikan, ngomong-ngomong baru-baru kemarin kan baru HUT kemerdekaan nih Pak Heri. Ya. Iya, HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Kita juga pengen tahu nih sobat-sobat penonton di rumah juga pengen tahu waktu dulu Pak Heri menjelang kemerdekaan itu apa sih? Diisi oleh apa gitu? Apa yang ditunggu-tunggu di hari kemerdekaan itu biasanya? Ya, kalau saya dulu tuh karena saya tinggal di kampung ya di Keragilan, yang paling saya tunggu itu camping. Camping. Pramuka Ya, berarti. pramuka. Oke. Jadi masing-masing sekolah SD maupun SMP itu ada tempat perkemahan di Tegal Kirana namanya, di Keragilan itu yang sekarang jadi PT IKPP, Indah Kiat. Nah, dulu pabrik ya. Ya, menjelang HUT kemerdekaan itu biasanya beberapa hari sebelumnya kita camping 2-3 malam. Baru hari ketiganya itu biasanya kita merayakan HUT kemerdekaan. Oke, berarti kalau nggak salah tanggal 14 itu hari pramuka juga ya? Iya, jadi pas 14 sampai 17. Nanti 17-nya itu kita upacara. Oh iya. Ya, jadi pakai baju pramuka. Ya. Gitu, camping. Itu yang ditunggu-tunggu. Jadi kebersamaan, semangat mengenang para pahlawan kita yang dulu memperjuangkan Republik ini benar-benar terasa gitu kebersamaan. Nah, hari ini saya melihat sudah mulai terkikis tuh, sudah tidak ada lagi tuh beberapa daerah. Tapi ada mungkin beberapa daerah juga yang menjalankan hal yang sama ya ketika menjelang HUT kemerdekaan. Itu yang saya kenang sampai hari ini. Kalau misalkan perlombaan gitu ada gitu perlombaan? Ya, perlombaan itu kan di tingkat sekolah, lalu jadi ketika kita camping itu ada perlombaan. Di malamnya itu ada lomba puisi, lomba lagu-lagu perjuangan, lalu juga kesenian-kesenian, pencaksilat dan lain sebagainya. Baris berbaris, ya. Pokoknya banyak lah perlombaan-perlombaan yang dilombakan antar tingkat sekolah SD, sekecamatan, sekabupaten. Jadi nanti kalau menang di tingkat kecamatan dilombakan kembali di tingkat kabupaten. Jadi naik ke atas lagi. Iya, saya pernah jadi juga paduan suara. Dulu waktu Kabupaten Serang itu masih Provinsi Jawa Barat ya. Iya. Ada lagunya itu Serang Bertakwa. Serang Bertakwa. Iya, saya pernah tuh
Kota Serang bertakwa, industri baja, tunjang rencana pembangunan Indonesia. Wow, masih hafal Waktu berarti ya. Cilegon masih Masih masuk gabung ya. Kota Serang. Iya, Masih jadi ke Kabupaten Serang. Kalau katanya Kota Cilegon tuh bisa itu di 90-an ya? ya 90-an bareng ya. dengan Depok lah. Nah, Ya, bareng dengan Depok, waktu itu masih kota Covid ya. administratif ya. Nah, Kota Lalu Administratif, berdiri bersama-sama menjadi kota ya, Kota tahun 2000. 2000 bareng sama provinsi. Ya, ya. Iya, berarti teman-teman nih bisa lihat nih Pak Her ini dulunya giat di Pramuka, Ya, di Praja Pramuka. Muda Karana. Ya, saya aktif lah. Kalau di sekolah saya aktif. Sampai ke kampus saya, alhamdulillah aktif lah ya. Berarti Di sampai sekolah. tingkat ini ya, penegak apa ada kalau di atas tuh namanya? Ya, masih penegak lah ya. Belum sampai level yang tinggi karena saya nggak lanjut ya. Ketika di SMA juga hanya sebatas ini aja lah, menekuni apa namanya kegemaran aja, nggak terlalu sampai aktif di organisasi kepramukaan. Tapi memang kalau bagi anak-anak sekolah dulu ya kita berbicara zaman dulu itu sangat ditunggu-tunggu Pramuka tuh. Karena apa camping ya? Ya, camping itu paling Campingnya ditunggu-tunggu. paling ditunggu-tunggu. Ya, karena kalau kita dulu kan zaman susah lah ya, Ya, zaman susah. Kalau kata kalau kata orang kampung itu Indonesia merdeka tapi belum merdeka. betul. Kenapa? Karena jalannya masih Wah, rusak. Saya dulu, makadam berarti masih makadam. iya saya dulu sekolah kan, ya, saya kan di kampung, tinggal sekitar 6 kilo, 7 kilo dari rumah saya ke SMP. Jadi saya jalan kaki. Ke sekolah SMP itu saya jalan kaki. Nanti nyampe sekolah itu bersih-bersih di sungai, apa ya namanya, ada sungai kecil di sana, Kali Anyar namanya. Sepatunya digantungin ya, karena emang berlumpur ya kan. Ya. Akhirnya setelah sampai sekolah, depan sekolah tuh cuci kaki baru pakai sepatu. Kalau nggak begitu nanti pakaian dan sepatu saya kotor. Kalau naik sepeda itu kadang-kadang apa ya, kena kotoran lah. Kalau rodanya digoes kan kena kotoran. Ini luar biasa lah dinamika. Ada kita naik taksi tapi taksinya bus truk pasir. Dulu kalau di kampung saya itu ada sungai Ciucu dekat kan, itu penambang pasir. Jadi setiap pagi sore itu truk-truk pasir itu lewat. Jadi kalau kita pengen tumpangan gratis ya naik di truk pasir itu kan masih banyak lumpur di atasnya juga. Wah, kotor ya, masa-masa sulit lah kira-kira begitu. Tapi bukan cuma masa itu sebuah masa indah. Ya, indah. Indah karena sekarang udah nggak ada lagi. Oh, tidak ada lagi. Ya, itu justru itu menjadi penyemangat saya kepada anak-anak saya, pada teman-teman generasi penerus gitu ya. Ketika ada teman-teman mahasiswa aktivis, lalu juga sering diskusi dengan saya, berkunjung ke rumah saya selalu menyampaikan. Jadi sekarang salah apabila teman-teman tidak belajar sungguh-sungguh, karena ketika kami waktu kecil dulu susah, mau sekolah aja jaraknya jauh. Kalau mau sekolah-sekolah negeri juga di Keragilan dulu belum ada. Adanya cuman baru ada di Ciruas, Serang. Jadi sangat sulit lah ya. Kalau sekarang kan semua kecamatan ada fasilitas sekolah, lalu sekarang juga infrastruktur kan semuanya sudah baik. Kabupaten Serang saya akui salah satu infrastruktur terbaik lah di Banten lah ya. Karena jalan-jalannya sekarang sudah betonisasi semua. Hampir ke dalam berarti ke desa-desa. Hampir di desa-desa, karena memang jalan-jalan di Kabupaten Serang ini ada perdanya, perda percepatan infrastruktur kalau tidak salah. Dan alhamdulillah ini juga didorong oleh pemerintah kabupaten supaya di pemerintahan desa juga melakukan hal yang sama. Jadi APBD desanya itu tidak membangun hotmix lagi tapi betonisasi juga. Jadi usia jalannya tuh lama lah, panjang lah. Memang dulu kalau hotmix kan baru beberapa bulan juga sudah rusak. Artinya ini patut kita syukuri wujud dari kemerdekaan Republik. Nah,
berbicara kemerdekaan dan hubungannya dengan pendidikan. Kemerdekaan saat ini pendidikan di Indonesia khususnya di Banten ya sudah merdeka atau belum? Ya saya kira kalau Banten kan pemerintahnya sangat intens ya, perhatian, fokus terhadap dunia pendidikan selain infrastruktur. Betul. Dan ini juga diwujudkan dengan sekolah gratis. Artinya Pak Gubernur benar-benar konsen perhatian terhadap dunia pendidikan kita ya. Dan alhamdulillah sekarang seperti saya sampaikan, kalau dulu saya sulit ketika ingin melanjutkan ke sekolah-sekolah favorit. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya zonasi, SPMB kan. Dulu kan NEM. Ya. Saya masih Siapa yang berprestasi, nilainya NEM-nya tinggi, itu yang masuk ke sekolah favorit, sekolah negeri. Kalau sekarang kan enggak. Jarak tempuh zonasi, lalu afirmasi, ya, siswa yang tidak mampu dan lain sebagainya. Tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit kan. Yang patut kita syukuri sekarang sekolah kan semua hampir di kabupaten kota, di beberapa kecamatan kan ada. Jadi akses ke sekolahnya nggak terlalu jauh. Nah, ini kan tinggal bagaimana kemauan dari siswa, dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya baik di negeri maupun swasta. Sekarang kan pemerintah betul-betul support ya agar pendidikan ini menjadi prioritas, dan harapannya ke depan Banten betul-betul menjadi mempunyai SDM yang unggul lah kira-kira begitu. Nah ini kan kita tidak bisa menikmati secara instan ya. SDM unggul ini nanti setelah pendidikannya, sarana prasarana kita bangun secara baik gitu ya, lalu pendidikannya gratis, insya Allah beberapa tahun kemudian SDM Banten mungkin bisa setara dengan provinsi lain di Pulau Jawa, bahkan juga bisa bersaing di Indonesia. Ya karena kan kalau kita melihat bukan sulap ya untuk mencetak generasi unggul, apalagi dengan proyeksi 2045 ya. Generasi emas Indonesia emas. Mudah-mudahan kita masih panjang umur ya. Amin. Dan memang itu butuh proses. Ya. Prosesnya nggak gampang juga kan. Ya. Harus pendidikan juga harus diutamakan. Kan kemarin juga ada program stunting, pengurangan stunting. Ya. Itu kan masuk juga di program itu ya, menuju Indonesia emas ya. Iya, artinya dukungan anggaran ini kan saling berkaitan sebenarnya. Kayak misalkan pemerintah pusat mengurangi angka stunting ini kan dengan program makan bergizi gratis. Kan tujuannya itu supaya masyarakat kita di Banten ya, khususnya di Indonesia secara umum, masyarakat yang selama ini tidak terpenuhi gizinya itu bisa terpenuhi, sehingga angka stunting itu bisa menurun gitu, kira-kira begitu. Nah, insya Allah ini kan juga sama, tidak bisa kita nikmati setahun 2 tahun. Nah, mungkin nanti makan bergizi ini juga kalau mudah-mudahan dijalankan programnya dengan sebaik-baiknya, ini bisa kita rasakan nanti 10 bahkan 20 tahun yang akan datang. Nanti menuju Indonesia 2045 itu kan Indonesia emas kan, nanti Gen Z ya, yang mudah-mudahan nanti menjadi generasi penerus kita gitu, di masa depan. Nah, kita kan bersyukur kalau generasi penerus kita ini lebih baik, lebih maju sumber daya manusianya gitu ya, kemampuannya dan lain sebagainya, literasinya gitu ya. Kan kita bangga, bukan kita malah nggak senang gitu dengan generasi-generasi yang baik. Ya, harapannya nanti Indonesia ini kan mampu bersaing, sekarang negara berkembang menjadi negara maju lah ya. Kalau SDM-nya unggul kan nanti menjadi negara maju kan. Nah, mudah-mudahan kalau negara maju kan masyarakat semakin sejahtera. Tapi Pak Heri, kalau kita melihat menurut pandangan Pak Heri sendiri terkait pendidikan ya, masih dunia pendidikan nih, sudah merata atau belum pendidikan di Banten? Gimana? Sudah merata atau belum dari setiap jenjang? Saya kira kan kalau pendidikan kita sih, kalau SD, SMP, SMA sih merata ya.
Kalau memang ada beberapa tahun yang lalu itu angka putus sekolah kita kan tinggi. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan dari 2017 sampai sekarang dikembangkan oleh Pak Andra, sekolah gratis, insya Allah angka putus sekolahnya semakin rendah. Artinya pemerataan pembangunan pendidikan di Banten ini sudah betul-betul dinikmati oleh masyarakat, gitu ya. Kan kalau pemerintah provinsi itu kan tanggung jawabnya SMK, SMA. Kalau pemerintah kabupaten kota itu kan SD, SMP, ya. TK dan lain sebagainya. Artinya saya kira ini kan membangun koordinasi yang baik ya, antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, supaya tidak ada lagi yang namanya siswa kita itu putus sekolah. Karena sekarang semua sudah difasilitasi oleh pemerintah. Kemarin kita ke DKI luar biasa. Kita kan sedang menyusun juga perda pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan ini kan kayak hukum ya. Kemarin DKI, kalau DKI ini kan kabupaten kota di semua menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Betul. Kalau kita kan enggak. Ya. Kalau kita kan kabupaten kota kan punya hak otonom sendiri. Ya. Kalau di DKI kan semua dikelola oleh pemerintah provinsi. Kemarin di perda pelayanan pendidikannya dari mulai dinia, alia, lalu TK, SD dan lain sebagainya kan anggarannya di Dinas Pendidikan, betul, Pemprov DKI. Kalau kita kan hanya SMK dan SMA. Insya Allah yang penting kita saling membangun komunikasi yang baik lah ya antara kepala daerah di provinsi dan kabupaten kota. Kalau kita melihat data dari Dapodik ya, Pak Heri. Saya minum ya. Sok silakan Pak. Data sekolah negeri dan sekolah swasta masih cukup jomplang ya. Ya. Walaupun memang Pemprov sendiri untuk mengatasi pemerataan pendidikan sekolah swasta akhirnya kan yang digratiskan juga akhirnya. Dan itu cukup banyak yang seneng gitu. Karena masyarakat juga akhirnya anak saya bisa mengecap pendidikan Di mana saja. Tidak harus di negeri kan. Iya. Kalau Pak Heri sendiri melihatnya seperti apa dengan kondisi kejomplangan ini? Ya artinya gap itu kan sekarang mulai diputus rantainya oleh pemerintah dengan membukanya ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Tidak hanya di sekolah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, tetapi juga di swasta-swasta. Bahkan sekarang dikembangkan sampai ke madrasah, ya kan, madrasah aliyah dan sebagainya, pondok pesantren dan sebagainya. Kira-kira itu. Nah, tujuannya supaya tidak lagi masyarakat kita di Banten itu hanya berfokus ingin sekolah di sekolah-sekolah negeri kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ini kan kebijakannya kan baru awal, ya kan, baru setahun ini ya. Mudah-mudahan ke depan seiring anggarannya semakin membaik, ya, nanti banyak terobosan-terobosan. Ya, kita bantu juga mungkin nanti sarana prasarana dan lain sebagainya supaya tidak ada gap, tidak ada ketimpangan lah ya, swasta, negeri maupun sekolah-sekolah milik Kementerian Agama lainnya. Gitu. Bahkan pondok-pondok pesantren yang sekarang banyak tuh orang tua kita yang lebih tertarik anaknya disekolahkan ke pondok-pondok pesantren modern kan. Betul. Nah, ini kan menjadi apa namanya terobosan yang baik lah ya bagi pemerintah. Artinya di sisi lain pondok pesantren ini juga membantu program pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Ya, karena kan membangun moralnya juga betul. Nah ini terkait moral nih, sangat menarik sih moral nih, pendidikan moral. Kalau Pak Heri sendiri melihat moral para pelajar saat ini di Banten, kan dengan banyaknya kasus bullying, apalagi terbaru yang di Kebumen ya, yang sangat-sangat menyita perhatian tuh, dibully akhirnya dilaporkan polisi, itu sangat miris sebenarnya. Ya.
apa dorongan dari Komisi 5 tentunya untuk agar hal itu tidak terjadi di Banten? Ya, sebenarnya di setiap sekolah itu kan ada sebenarnya ya, apa namanya organisasi yang apa namanya konsen terhadap kekerasan seksual, bullying dan lain sebagainya. Lagi-lagi kami beberapa tahun yang lalu pernah belajar ke daerah khusus Yogyakarta, DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Nah mereka untuk apa namanya untuk penanganan bullying, kekerasan seksual, lalu juga kenakalan remaja, dengan moral ini disatukan dengan budaya. Nah, di pendidikan itu kan ada kebudayaan. Nah, mereka ada perda khusus mengenai kebudayaan itu. Jadi ada yang namanya itu semangat kekeluargaan dan gotong royong, gitu ya. Karena kan lagi-lagi Indonesia ini kan berdiri, kata Bung Hatta ini kan semangatnya demokrasi gotong royong. Oke. Beda dengan Barat. Kalau Barat itu kan individualisme masing-masing. Ya. Kalau kita ini kan gotong royong, musyawarah mufakat. Gitu. Nah, maksud saya budaya ini harus kita tumbuh kembangkan kembali, terutama mulai di sekolah-sekolah juga, supaya nanti anak-anak kita itu terbiasa dengan gotong royong, musyawarah mufakat, tenggang rasa, tolong menolong. Jadi janganlah ketika ada bullying, ada kekerasan seksual dan lain sebagainya, saya sih berharap diselesaikan secara musyawarah mufakat dulu, diselesaikan secara apa namanya tenggang rasa gitu ya, dibicarakan lah. Jadi ada di Jogja itu ada perwakilan komite, ada perwakilan orang tua, ada perwakilan dinas pendidikan, lalu juga ada perwakilan dari sekolah. Nah, ini yang untuk menangani bullying, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi mereka jarang yang namanya kekerasan seksual dan lain sebagainya itu muncul ke publik, di media dan lain sebagainya. Karena diselesaikan secara baik-baik. Dan ada mitigasi tentunya. Iya, maksudnya itu kan bagian dari mitigasi. Jadi sebelum terjadi, dia melakukan pencegahan. Preventifnya tuh ada, dibuat sub bidangnya di sekolah itu ada. Itu payung hukumnya pergub kalau nggak salah, pergub mereka budaya. Jadi di sekolah itu diutamakan musyawarah mufakat. Ya, jadi ada menangani bullying dan lain sebagainya, gitu ya. Nah di situ diedukasi, siswa diberikan pendidikan. Kalau dia Muslim, pendidikan agama. Lalu kalau dia non Muslim, ya ada pendidikannya juga, guru-gurunya. Kira-kira begitu, Tebius. Ini saya kira cukup baik lah ya. Artinya segala sesuatu itu lebih baik mencegah kan, timbang sudah terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, diselesaikan secara baik-baik. Karena bagaimanapun mereka ini kan generasi penerus bangsa. Kalau sampai kasus hukum, karena hukum terpublikasi, tentu moralnya semakin jatuh, ya kan? Masa depannya semakin suram. Kita kan ingin menyelamatkan masa depan mereka juga. Takutnya dia juga kurang pendidikan moral dan lain sebagainya. Ini saya kira ini baik lah ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Pemprov Banten juga bisa membuat sistem ini di sekolah-sekolah gitu ya, yang nantinya bisa mencegah perilaku-perilaku buruk anak-anak sekolah kita ya, dan memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa-siswa lain di Banten. Kira-kira. Kemungkinan usulan itu akan dimasukkan nggak ke dalam raperda yang lagi kita dibahas ini? waktu rakor sih sempat kita sampaikan. Nah nanti mudah-mudahan nanti di pelayanan pendidikan ini kita juga akan masukkan. Kita kemarin sudah studi banding ke Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat. Ada plus minus lah semuanya ya. Jawa Barat juga ada pendidikan gratis, DKI juga sama. DKI ada KJP,
Kartu Jakarta Pintar. Lalu juga ada KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan. Sama, ada beasiswa untuk S1, S2, S3 melalui KJMU. KJP anak-anak SD, TK, SMP, SMA. Di Jawa Barat juga sama, ada beasiswa. Nah, maksud saya Banten juga harapannya nanti kita minimal payung hukumnya sudah dibuat dulu. Nanti kalau anggarannya sudah mencukupi, baru nanti kita anggarkan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Gubernur membuat peraturan gubernurnya. Karena itu kan perda itu sebagai cantolan dasar hukum. Nanti kan turunannya itu yang lebih spesifik itu kan pergub, gitu ya. Nanti di dalam pergub ini diatur di DKI maupun di Jawa Barat itu ada untuk madrasah, alia, lalu juga ada untuk tenaga pengajar, guru. Jadi ada beasiswa guru, tenaga pengajar, lalu juga anak-anak SMA, lalu juga S1, S2, S3. Payung hukumnya dibuat dulu, termasuk tadi pendidikan kebudayaan tadi, memperbaiki moral anak-anak kita di sekolah, gitu ya, untuk mencegah bully, kekerasan seksual, perundungan dan lain sebagainya kan. Ini saya kira semuanya kita perlu adopsi. Nah, teman-teman juga nanti mau kembali ke DIY nanti mau melihat juga perdanya, pergubnya, supaya semua hal-hal yang positif ya kita ambil lah ya. Yang baik kan kita adopsi, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan anggaran. Kalau memang anggarannya cukup ya kita tuangkan di dalam program. Kalau anggarannya belum ada, yang penting aturan mainnya sudah ada dulu, kira-kira seperti itu. Dan kalau saya melihat, nggak tahu ya kalau sekarang ada nggak. Kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin Pak Heri juga ada PMP ya. Oh iya, moral kalau nggak salah Pancasila. sekarang namanya ganti ya. Apa? Cepat ganti jadi PPKN. Iya. Tapi nggak tahu kalau sekarang namanya itu kan bener-bener moral kita yang Iya, maksud saya juga setuju. Dulu zaman saya itu kan ada pendidikan moral Pancasila, ada GBHN, garis-garis besar haluan negara, gitu kan. Ada PPKN. Ya itu kan ada geografi dan lain sebagainya. Itu salah satu pelajaran-pelajaran favorit saya, gitu kan. Artinya kenapa Bung Hatta pernah menyampaikan bahwasannya founding father kita ini yang perlu direfleksikan di kemerdekaan kita yang ke-81 ini. Artinya Indonesia ini demokrasinya berbeda dengan Barat. Ya, demokrasi kita ini kan seorang mufakat. Dulu presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya musyawarah mufakat. Itu kan bagian dari demokrasi juga, gitu kan? Lalu juga semangat gotong royong, tolong menolong, tenggang rasa, itu kan diajarkan di dalam pelajaran kita dulu waktu kecil, kan? Pendidikan moral Pancasila itu kan. Artinya semangat itu memang hari ini semakin terkikis, Tebius. Kenapa? Karena saya selalu di dalam saya menjaring aspirasi masyarakat di dalam proses pengawasan ataupun kunjungan-kunjungan ke dapil, masyarakat kita, tokoh-tokoh kita selalu mengeluhkan itu. Sudah tidak ada lagi yang namanya tenggang rasa. Kalau dulu, kalau tinggal di komplek nggak mengenal tetangga. Kalau sekarang jangankan di komplek, di kampung juga kadang-kadang dengan tetangga nggak kenal, kan? Lalu kurangnya gotong royong, gitu ya. Kalau kita waktu kecil kan hampir setiap minggu kan, setiap Jumat bersih, lalu minimal sebulan sekali kerja bakti kan, gotong royong. Diumumkan speaker masjid, ya kan. Kalau sekarang nggak ada. Semangat itu semakin terkikis. Yang dicari itu anak-anak kita itu kalau diumumkan speaker masjid, kata Pak RT ngumumin di speaker masjid, emang ada uang rokoknya, gotong royong, kira-kira begitu kan. Nah, maksud saya ya mudah-mudahan ke depan semangat gotong royong ini kita tumbuh kembangkan kembali. Kan di setiap desa kan punya anggaran, ya kembangkanlah. Jadi jangan selalu mengandalkan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
Jadi tanggung jawab masyarakat itu juga harus ditumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan itu. Kalau jalan rusak akibat karena gorong-gorongnya nggak bagus, ilalang, tumbuh di mana-mana, gitu kan harusnya dibersihkan oleh kita lah di Betul. lingkungan. Tidak harus menunggu pemerintah, kan gitu. Betul. Ini semangat ini yang harus dikembangkan kembali. Lalu kalau ada persoalan-persoalan di masyarakat, kita selesaikan dengan musyawarah, ya, untuk mufakat, kan begitu. Ya. Terakhir nih Pak Heri, di hari kemerdekaan ini apa yang harus dilakukan oleh sosok Pak Heri Handoko ini untuk mengisi kemerdekaan hari ini? Ya, kalau saya meneladani orang tua saya, bapak saya, karena bapak saya lahir 1 tahun sebelum kemerdekaan, 1944. Hari ini masih ada, nanti usianya udah 90 ya? 80. Hampir 90. Ya, ya, saya meneladani beliau. Dulu sekolahnya kan bukan SD, SR. SR. Ya, gitu kan. Sekarang ada lagi SR. Iya, ada lagi sekarang kan SR di dinas sosial kan. Iya, betul. Ya, artinya beliau hidup di beberapa generasi. Oke. Dari mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sampai hari. Ya, artinya saya belajar dari beliau. Kita harus menyesuaikan zaman lah, kira-kira begitu ya, dengan kondisi hari ini ya, yang semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang. Nah, harapan saya pada masyarakat, terutama adik-adik yang sekarang masih mengenyam di dunia pendidikan, baik SD, SMP maupun di perguruan tinggi, ayo kita nikmati fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, belajar sebaik-baiknya. Kalau dulu sekolah aja susah, dinaungi dengan kecemasan karena ada penjajahan dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak ada yang perlu dipikirkan. Untuk ekonomi, kebutuhan dan lain sebagainya itu kan orang tua ya. Jadi tugasnya adik-adik belajar sebaik-baiknya agar lebih baik dari kami, agar bangsa ini semakin maju, bangsa yang terpandang gitu ya. Kalau SDM-nya unggul, insya Allah akan disegani. Jadi bangsa yang bermartabat. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih Pak Heri sudah ada di podcast kami. Oke, demikian podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten, dan tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Sampai jumpa di podcast Wakil Rakyat selanjutnya. Merdeka!